warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Hidayatunisa, guru seni budaya di SMA Negeri 2 Bandung yang bertempat di Jalan Cihampelas nomor 173, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini bertepatan pada tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan mengambil video uji kinerja mata pelajaran seni budaya, materi, konsep, teknik, dan prosedur teater modern. Terima kasih. Tampil sudah dibagi tema? Sudah. Minggu lalu Ibu sudah bagikan materi tentang bagaimana cara memerankan tokoh-tokoh yang akan kalian tampilkan, bagaimana memerankan karakter-karakternya, terus apa saja yang harus diterapkannya, gitu ya. Sudah ingat adegan yang sudah dipilih sesuai kesepakatan dari kelompoknya. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, sebagai bentuk nasionalisme kita harus menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Atau lagu nasional sekarang lagunya tentang apa? Oke, boleh. KM-nya siapa? Hari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan. Lebih baiknya kita berdoa. Dipimpin oleh KM. Silakan KM. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu nasional, Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Nadia Sabayu, umroh. Ya. Andara hadir. Arya Hadir. Aufa hadir. Aulia hadir. Aksela hadir. Bilkis hadir. Dava Mulia. Devina hadir. Farhan. Felicia hadir. Galuh Naila. Hanifah hadir. Ihsan hadir. Ilan hadir. Jahra hadir. Fairuz hadir. Kenisa hadir. Melania. Muhammad Al-Hilal. Muhammad Rafli. Muhammad Raihan. Muhammad Reynaldi. Muhammad Rizki. Nafis. Nashifa. Natasha hadir. Naufal. Fasya. Muhammad Syauki.
Radia Budi, Rahma, Raisa, Sakit, Ratu. Berarti yang tidak hadir Bayu sama Raisa ya? Ya, bener banget. Oke. Nah, sekarang kita mulai pelajarannya. Udah siap belum? Siap. Udah masak. Oke, tujuan pembelajaran di sini ada berapa poin anak-anak? Ya, yang pertama adalah peserta didik mampu memperagakan adegan sesuai konsep, teknik dan kaidah teater modern. Yang kedua, peserta didik mampu memahami konsep, teknik dan prosedur teater modern. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan teknik pemeranan sesuai kaidah teater modern. Yang kalian akan tampilkan teater modern atau tradisional? Kenapa bisa disebut teater modern? Ya, karena nggak tradisional. Lalu karena apa? Apa perbedaan teater modern dan teater tradisional? Apa? Alat-alat yang modern. Oke, terus pemerannya banyak. Terus apa lagi? Ceritanya. Yang pertama, bahasa nasional itu apa? Kalau teater tradisional pasti menggunakan biasanya bahasa daerah. Oke, yang kedua, pementasan teater. Kenapa harus di gedung tertutup? Karena menggunakan lighting, betul, biar adem, yang menghindari faktor cuaca. Lalu yang ketiga, tidak banyak interaksi yang dilakukan antara penonton dengan pemain. Kalian pernah lihat OVJ? Pernah. Kira-kira itu teater modern atau tradisional? Tradisional. Kenapa? Karena banyak interaksi. Oke, banyak interaksi dengan penonton. Kemudian jumlah pemain lebih banyak dibanding teater tradisional. Jadi kalau teater modern itu bisa dipakai atau bisa ditambahkan dengan pemain penari-penarinya. Ya, misalnya pemain utamanya satu orang, di belakangnya ada penari-penarinya gitu. Itu merupakan salah satu ciri teater modern. Lalu yang terakhir terdapat pengaturan alur cerita yang dipentaskan. Jadi sudah settingnya ada setting apa aja? Tahu nggak? Maju, mundur, maju, mundur. Kelompok 1 dan Bilkis, Devina, Kenisa, Reynaldi, Rizky, Nafis, Natasha, Naufal, Sania sama Zora. Silakan duduknya di sini ya, bebas di mana yang ya. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya. Kelompok 5 ini apa namanya? Minggu lalu sudah Ibu kasih materi, kemudian sudah Ibu berikan sedikit spoiler tugas ya, kalian harus memilih adegan ya. Lalu adegannya itu hari ini ditampilkan
Baik itu dari segi kostumnya, dari segi latarnya, dan dari ekspresinya bisa diulang-ulang. Oke? Sekarang udah siap dipilih kelompoknya? Siap. Nama ibu di screen ya. Oke, lihat di depan nama-nama kelompoknya sudah ditulis semua. Ada nggak nama kelompok kalian? Kelompok apa namanya? Kelompok mana? Oke, kita skip ya. Perwakilannya aja ke depan untuk menjelaskan. Tadi yang KPD-nya sama ibu sudah dibagikan ya? Kelompok 5 tadi dinilai oleh kelompok 4. Boleh didengarkan dulu. Penampilan kelompok Red Bull dinilai oleh kelompok 4. Cuk, kelompok 4. Oke, nanti penampilan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha sebagai relawan kampus. Saya Nafi Irsya sebagai prajurit. Saya Muhammad Rizky sebagai prajurit juga. Saya Muhammad Rizky sebagai Nomodosi. Nama saya Nomor Raisa sebagai prajurit. Di sini kami akan mempresentasikan isi adegan dari kelompok 1. Sebelum video ini dimulai, saya akan menjelaskan video ini itu terlatar di hutan. Video ini itu, di bangunan ini itu menceritakan Raja Bandung yang menjelaskan kepada prajurit untuk menyusun strategi perang. Katanya di hutan itu. Terus ada adegan juga di mana Raja Orang itu lagi kabur dari istana dan dia duduk di sungai-sungai gitu. Terus dia mendengar ada kata-kata. Tapi sudah disebut terkenal dengan jagoan dan kamu boleh masuk. Makanya aku bisa mengatasi sebelum. Coba nanti kita lihat ya perbedaan adegannya sama, tapi hasil dari video dengan yang aslinya itu lebih bagus yang mana? Oke? Prajurit, siap. Untuk penyerangan kita akan melewati arah bawah dan kita akan juga melewati hutan ini agar penyerangan kita tidak dapat diketahui. Mohon maaf Tuhan, tetapi hutan tersebut terkenal dengan jaga hutan beberapa Bandung Bondowoso. Tidak perlu khawatir, aku pasti bisa mengatasinya. Siap, Tuhan.
ada video visualisasi dulu sinematik nunjukin kalau secara Brajamulan ini lagi kabur dari istana dan dia lagi menikmati indahnya hutan yang dia udah lama nggak melihat alam luar. Terus langsung ke yang dicurug ya. Curug. Mau nanya kenapa di dalam video tersebut latarnya hutan, latar belakangnya. Jadi kenapa kita pilih negara yang hutan? Untuk tema yang kita lakukan ini adalah kerajaan, bagaimana kerajaan itu ada zaman-zaman dulu, ya. Zaman dulu yang dimana keaslian alam itu masih terjaga, sehingga kerajaan itu alamiah detik dengan sekitar alam yang masih terjaga. Jadi kita memakai latar alam. Mau nambahin juga kenapa di hutan. Jadi ceritanya tuh itu perjalanan dari antara satu kerajaan ke kerajaan lainnya yang dimana itu tuh melewatin suatu hutan. Makanya dipilih hutan. Sudah cukup Farhan? Cukup. Oke. Ada lagi videonya bagus, suaranya jernih, gambarnya jelas, kopinya, kostumnya juga sangat mendukung ya. Terima kasih, silakan kembali. Videonya bagus, suaranya jernih, gambarnya jelas, kopinya, kostumnya juga sangat mendukung ya. Terima kasih, silakan kembali. Beda video dengan yang di reka adegannya tidak apa-apa, kita akan melihat perbedaannya gitu ya. Oke, sekarang kita undi lagi penampil yang kedua. Dijelaskan dulu di video ini kan menceritakan tentang apa, terus kenapa milih video ini, terus sama enggak nanti yang akan direkam sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini di video yang akan ditayangkan itu akan menggambarkan kejadian pembentukan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Oke, tadi bagi Pak, kenapa milih video ini Pak? Nah, karena kalau kenapa kita milih video ini karena emang dari sesuai naskahnya pun emang pas atau lebih cocoknya ditampilkan adegan sini. Selamat menyaksikan. Saya ketahui semua kalian semua kemana. Setelah saya pikir-pikir, rumah ini adalah tempat yang paling aman kali ini. Bagaimana? Bisa kita mulai sekarang? Serius. Bagaimana pemberantasan pada pembukaan draft undang-undang dasar? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya bisa kamu ketikkan? Baik, saya akan menandatangani daripada Ulama dan bertele-tele. Bagaimana banyak orang yang bekerja sama dengan orang Jepang? Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani, ditambahkan dengan bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Lalu bagaimana kita akan menyebarkan berita ini? Lakukan saja di lapangan di Kada. Lalu beresiko bisa terjadi pemberontakan antara militer Jepang dan rakyat Indonesia.
di rumah saya saja. Kita ingin menggambarkan adegan saat Soekarno dan Ratna ini berantem, dia berkonflik karena ada kecemburuan dari Ratna terhadap Soekarno yang mendekati Fatmawati. Agak aja mereka tidak menyaksikan kalian. Memangnya Ratna tidak tahu Bapak telah mendekati Fatmawati. Lama-lama rasa muak sama Bapak. Rasa! Siapa yang melatihmu bicara seperti itu? Lancang sekali! Berikan penyampaian apa gitu, silakan. Apa Natasha mau menyampaikan sesuatu? Boleh? Gue udah baik, gue diem. Iya, bagus. Oh bagus. Apa? Oh kaget. Berarti bagus dong, mereka bisa dapat gitu emosinya ya. Ada lagi dari videonya, boleh dikomentari, dari penampilan yang barusan juga boleh. Apa coba? Ada yang kayak mau komentari dari teknik pengambilan gambarnya atau dari ekspresi pemainnya, kira-kira dari video dengan yang barusan ditampilkan secara langsung lebih dapat yang mana? Yang video atau yang langsung? Kedua-duanya. Kedua-duanya, berarti kedua-duanya bagus dong. Iya, tepuk tangan dulu. Kira-kira kalau yang adegan yang di video itu ditampilkan secara langsung, bisa dapat nggak pesan tegangnya? Bisa dapat di situasi tegangnya tuh dapat nggak? Karena kan kalau yang barusan live itu kalian dapat situasi tegangnya karena Soekarno-nya membentak Ratna kan. Tapi kalau yang di video itu situasi tegangnya dari mana dapatnya? Back sound-nya, ya kemudian proses mereka berdebat yang dipercepat gitu ya. Ya nggak? Kalau tampil secara langsung apakah bisa seperti itu? Tidak mungkin ya, karena kan nggak ada proses percepatan gerakan manusia. Ya, oke. Silakan, ada yang mau menyampaikan saran atau kritikannya nggak? Keren. Yang penting keren. Semuanya keren, semuanya keren. Wih. Memang dari penampilan videonya bagus, penampilan gambarnya bagus, kemudian suaranya bagus. Intonasinya jelas tidak? Jelas. Terus penekanan suaranya jelas. Cukup bagus, terima kasih ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Anda. Kelompok yang lain yang belum tampil karena waktu kita tidak banyak ya. Minggu depan nanti kita undi lagi siapa yang akan tampil selanjutnya. Nah sekarang KKP yang sudah dibagikannya sudah diisi. Sudah. Nah, sebagai bentuk refleksi ada satu lagi lembar kerja yang harus
sesuai dengan kriteria penilaian. Oke, baik, karena waktu kita sudah selesai, saya cukupkan pertemuan kali ini. Yang KPD-nya kalau yang sudah diisi boleh dikumpulkan lagi. Berdoa dimulai. Doa. Beri salam.